Pada episode sebelumnya, target serangan akhirnya ditetapkan. Aula manusia, salah satu dari aula Tiangang di bawah aula jiwa. Xiaoyan tanpa ragu meminta tugas untuk menghancurkan aula manusia. Yao Lao bersikeras ikut, dan dengan dukungan Ziyan sebagai Douseng bintang 4, rencana pun disepakati. Mereka tiba di pegunungan mayat tersembunyi, tempat penuh aura kematian. Ziyan menutup seluruh ruang, memutus jalan mundur musuh. Xiaoyan memberi perintah, tidak ada yang dibiarkan hidup. Para penjaga aula jiwa yang mencoba keluar langsung dihancurkan oleh tekanan ruang. Xiaoyan membantai para douzun tingkat tinggi dengan satu gerakan tangan. Ia merebut api laut hati dari Tianzun ketiga dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Tianzun pertama aula jiwa muncul. Pertarungan sengit pun pecah. Teknik pamungkas, serangan jiwa, hingga bentrokan senjata iblis raksasa. Dengan teknik amarah langit Huang Quan, Xiaoyan menghancurkan pertahanan musuh dan melukai berat Tianzun pertama. Wakil kepala penguasa cabang akhirnya muncul, berniat menyelamatkan bawahannya. Namun, Ziyan turun tangan. Dengan kekuatan Kaisar Naga Kuno bintang 4, ia menahan wakil kepala penguasa cabang hingga Xiaoyan berhasil menangkap jiwa Tianzun pertama. Wakil kepala penguasa cabang akhirnya memilih meledakkan tubuhnya sendiri dan melarikan diri hanya dengan jiwa, meninggalkan seluruh pasukannya. Karena pihak lawan memang sudah berniat melarikan diri, maka mengejar mereka saat ini tidak lagi memiliki arti besar. Ziyan pun merasa sedikit tak berdaya atas lolosnya wakil penguasa cabang tersebut. Walaupun kekuatannya sekarang sangat kuat, dan mengalahkan lawan bukanlah hal sulit, tetapi jika seorang Douseng bintang 3 tahap akhir benar-benar ingin kabur serta bertindak hati-hati dan tegas, maka bahkan sebagai Kaisar Naga Kuno, Ziyan pun sulit menahannya dengan paksa. Xiaoyan tidak terlalu memusingkan hal itu. Ia tahu bahwa hasil pertempuran hari ini sudah sangat besar. Bukan hanya berhasil menangkap Tianzun ketiga hidup-hidup dan merebut api hati laut, tetapi juga menghancurkan sepenuhnya cabang penting istana jiwa di wilayah tengah. Utang ini cepat atau lambat pasti akan dibalas oleh istana jiwa kepada aliansi Istana Langit. Namun mengingat sebelumnya aliansi telah lama ditekan dan diserang oleh istana jiwa, serangan balasan kali ini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memberitahu dunia bahwa aliansi Istana Langit bukanlah pihak yang bisa diperlakukan semena-mena. Melihat pemimpin musuh telah kabur, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sisa-sisa pasukan Istana Jiwa di medan perang, lalu memerintahkan semua orang untuk melakukan pembersihan total. Saat itu, situasi di medan perang sudah sepenuhnya berpihak pada satu sisi. Xiao Yixian dan King Lin memimpin pengejaran terhadap para ahli istana jiwa yang melarikan diri ke segala arah. Di sisi lain, pertempuran antara Yao Lao dan Gu Yu juga mendekati akhir. Gu Yu meskipun mulutnya masih keras, kekuatannya hanya berada di tingkat Douseng setengah langkah tingkat lanjut. Menghadapi Yao Lao yang merupakan Douseng sejati, ia sudah terdesak dari segala arah dan tinggal menunggu kekalahan. Bahkan tanpa campur tangan orang lain, ia akan tumbang di tangan Yao Lao, hanya tinggal menunggu waktu. Namun, demi mencegah si tua licik itu kabur, seperti wakil penguasa sebelumnya, Xiaoyan memberi isyarat pada Ziyan agar turun tangan membantu dan memastikan tidak ada yang lolos. Begitu menerima isyarat itu, Ziyan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang masuk ke medan pertempuran. Sebagai Kaisar Naga Kuno, kehadirannya bagaikan harimau menerkam kawanan domba, penuh dengan aura menghancurkan. Gu Yu yang sudah berjuang keras, kini sama sekali tak mampu melawan. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
Dirinya beserta sisa pasukan istana jiwa pun dibunuh habis. Menghadapi pertempuran yang nyaris seperti pembantaian ini, Xiaoyan tidak terlalu memusatkan perhatian. Ia melayang di udara, menatap dingin ke arah markas hitam yang suram di bawah. Ia mengayunkan tangannya, dan seberkas tebasan api raksasa melesat keluar, membawa kekuatan kehancuran dan menghantam aula raksasa itu dengan keras, hingga bangunan tersebut terbelah seketika. Saat aula runtuh dengan gemuruh keras, pemandangan mengejutkan di dalamnya pun tersingkap di bawah sinar matahari. Terlihat di dalam aula, terdapat tak terhitung rantai hitam aneh yang melilit, dan di ujung setiap rantai, tergantung ribuan gumpalan jiwa. Melihat pemandangan mengerikan ini, bahkan Xiaoyan yang biasanya tenang, pun tak bisa menahan kemarahan. Kekejaman istana jiwa benar-benar melampaui batas. Mereka mengurung jiwa-jiwa ini dan menjadikannya bahan bakar bagi teknik jahat mereka. Tanpa ragu, Xiaoyan mengayunkan tangannya. Hembusan angin dahsyat menyapu rantai-rantai itu, menghancurkan semua belenggu yang mengikat jiwa-jiwa tersebut. Begitu rantai hancur, jiwa-jiwa itu perlahan terbangun. Awalnya tatapan mereka kosong dan lemah. Namun, setelah melihat reruntuhan penjara dan langit yang telah lama tak mereka lihat, gelombang kegembiraan luar biasa pun menyelimuti mereka. Walaupun sebagian besar jiwa tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun aroma kebebasan membuat mereka semua bergetar penuh haru. Selama bertahun-tahun mereka terpenjara dalam kegelapan. Hidup tak hidup, mati tak mati. Kini akhirnya memperoleh kebebasan. Atas isyarat Xiaoyan, ribuan jiwa itu berlutut ke arahnya untuk memberikan penghormatan, lalu berubah menjadi sinar-sinar cahaya yang melesat keluar menembus penghalang ruang, menghilang menuju dunia luar yang luas. Setelah mengantar kepergian jiwa-jiwa itu, Xiaoyan hendak pergi. Namun tiba-tiba merasakan gelombang aneh dari kedalaman reruntuhan. Ia turun dan menyibaskan lengan bajunya, menyingkirkan puing-puing batu raksasa yang menumpuk. Di dasar lubang besar itu, tampak sebuah gumpalan cahaya transparan, berdiameter sekitar setengah meter, dikelilingi sisa-sisa rantai hitam yang terputus. Jelas benda ini diekstraksi secara paksa dari tubuh jiwa-jiwa tadi. Xiaoyan menatap gumpalan cahaya itu dan merasakan gelombang jiwa yang sangat mengerikan, namun murni. Inilah esensi jiwa yang dikumpulkan istana jiwa melalui cara kejam. Yao Lao yang datang kemudian mengenali harta itu. Esensi jiwa adalah energi paling murni di dunia. Gumpalan sebesar ini setidaknya terbentuk dari jutaan jiwa, yang berarti istana jiwa telah mengorbankan jutaan nyawa demi ini. Ini baru satu cabang manusia dari istana jiwa. Jika menghitung semua cabang di wilayah tengah, tingkat kekejamannya sungguh tak terbayangkan. Istana jiwa telah menjadi racun bagi seluruh benua. Setelah berdiskusi, Yao Lao memperkirakan bahwa tujuan istana jiwa mengumpulkan esensi jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang hingga mencapai tingkat legendaris. Hal ini mungkin berkaitan dengan ambisi besar klan Hun. Meskipun esensi jiwa ini lahir dari pembantaian, menghancurkannya begitu saja akan sangat disayangkan. Atas saran Yao Lao, Xiaoyan memutuskan untuk menyimpannya. Karena dengan kekuatan jiwa tingkat langit tahap akhir yang ia miliki, jika memurnikan esensi ini, ia sangat mungkin menembus ke tingkat kesempurnaan alam Tian. Xiaoyan menenangkan diri sejenak, lalu menyentuh gumpalan cahaya itu. Ia merasakan dendam dan kebencian tak terhitung di dalamnya. Ia berjanji dalam hati akan membalaskan dendam para arwah itu. Aneh tapi nyata, emosi negatif di dalam gumpalan cahaya itu perlahan menghilang,
berubah menjadi jernih dan murni. Setelah mengumpulkan esensi jiwa tersebut, Xiaoyan menatap medan perang yang dipenuhi mayat. Ia tidak merasa iba terhadap mereka, karena darah tak berdosa telah menodai tangan orang-orang istana jiwa. Mereka pantas mati. Setelah membersihkan medan perang, rombongan Xiaoyan segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, wakil penguasa cabang yang tadi kabur diam-diam kembali. Saat melihat tempat itu sudah kosong, wajahnya pucat pasi. Hatinya dipenuhi ketakutan dan amarah. 100 tahun akumulasi istana jiwa di cabang manusia musnah dalam sekejap. Dosa sebesar ini akan membuatnya menerima hukuman berat dari klan. Ia menyesal telah meremehkan Xiaoyan di masa lalu. Dulu Xiaoyan hanyalah semut di matanya. Kini telah tumbuh menjadi musuh besar yang bahkan membuat istana jiwa pusing. Namun tekad jahat kembali muncul di matanya. Api iblis teratai suci akan segera turun ke dunia. Itu adalah kunci penting dalam rencana aula jiwa. Jika ia bisa merebut api iblis itu, mungkin dosanya bisa ditebus. Ia bersumpah, suatu hari nanti, aliansi Istana Langit akan dimusnahkan. Dan Xiaoyan akan membayar mahal atas semua ini. Kabar tentang kehancuran cabang manusia Istana Jiwa pun menyebar ke seluruh wilayah tengah. Dunia gempar. Reputasi aliansi Istana Langit melonjak drastis. Banyak pihak yang selama ini ditekan Istana Jiwa merasa puas dan lega. Sementara dunia luar bergolak, Xiaoyan telah kembali ke pavilion bintang jatuh untuk memulihkan diri dan mulai memurnikan esensi jiwa. Ia bermeditasi di puncak gunung berselimut kabut, mengeluarkan gumpalan cahaya itu. Demi keamanan, ia menggunakan api dalam tubuhnya untuk membersihkan sisa niat jahat di dalamnya. Setelah pemurnian, Xiaoyan mulai menyerap esensi jiwa. Kekuatan jiwanya melonjak drastis. Lapisan kristal aneh perlahan terbentuk di tubuh jiwanya, membuatnya tampak seperti sosok manusia kristal yang nyata. Gelombang jiwa tak kasat mata menyebar dari tubuh Xiaoyan, menyelimuti ribuan meter di sekelilingnya. Segala makhluk hidup merasakan tekanan jiwa yang menakutkan. Bahkan binatang buas pun gemetar dan tiarap. Tekanan ini menyelimuti seluruh pavilion bintang jatuh. Banyak ahli yang datang untuk menyelidiki, namun langsung pusing dan terpaksa mundur. Setelah lebih dari 50 hari, tekanan jiwa itu mulai menyusut. Xiaoyan pun akhirnya menembus batas dan mencapai tingkat langit. Jiwa Xiaoyan kini dapat membentuk klon nyata dengan kecerdasan dan kekuatan tempur yang hampir sama dengan tubuh asli. Dalam pengembaraan jiwa, Xiaoyan merasakan panggilan kuat dari sisa peta api iblis teratai suci. Ia menemukan lokasi kemunculan api iblis tersebut. Namun, jiwanya bertabrakan dengan kesadaran pemimpin istana jiwa. Pada saat kritis, seorang ahli misterius muncul, menahan pemimpin istana jiwa dan menyelamatkan Xiaoyan. Pengalaman ini membuat Xiaoyan sadar bahwa meskipun telah mencapai tingkat langit, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk menantang puncak kekuatan sejati. Akhirnya, Xiaoyan memantapkan tekad. Api iblis teratai suci harus direbut, apapun risikonya. Sebagai persiapan, Yao Lao menyerahkan pil 9 Yin Huang Quan tingkat 9, agar Xiaoyan mampu menahan panas ekstrim api iblis saat perebutan nanti.